Timnas Portugal yang sedang dalam masa transisi ke generasi baru mulai menunjukkan kelasnya. Bahkan mereka yang selama ini menjadi tulang punggung Selecao mulai di bangku cadangkan, termasuk sang legenda mereka sendiri yakni Cristiano Ronaldo. Cetak Gol coba merangkum kronologi lengkap transisi generasi baru Timnas Portugal sebagai berikut. Kombinasi pemain tua dan muda. Di Piala Dunia kali ini, Fernando Santos meracik pemainnya dengan mengkombinasikan pemain tua dan muda. Pos utama diisi oleh kiper baru Diogo Costa asal Porto. Costa menggantikan kiper legendaris mereka yakni Rui Patricio yang ditaruh di bangku cadangan sepanjang kompetisi. Padahal pemain yang saat ini berusia 34 tahun itu merupakan kiper utama Portugal sejak 12 tahun yang lalu. Di lini pertahanan, Santos juga banyak memainkan pemain muda seperti Ruben Dias, Antonio Silva, Nuno Mendes, dan juga Diogo Dalot. Hanya Pepe yang masih belum tergantikan di lini pertahanan Portugal. Lalu di sektor tengah hanya William Carvalho yang berusia kepala 3. Lalu di lini serang ada Bruno Silva, Joao Felix, dan juga Andre Silva. Hanya Cristiano Ronaldo sebagai penyerang uzur yang sering dimainkan. Fernando Santos sendiri menyebut kalau para pemain yang dimainkan datang dengan rasa lapar untuk menang dan menjadikan Portugal sebagai juaranya. Berakhirnya generasi lama. Piala Dunia kali ini memang jadi ajang pembuktian untuk para generasi baru. Pemain-pemain andalan Santos di Euro 2016 dan juga Piala Dunia 2018 mulai tamat di Piala Dunia kali ini. Seperti Rui Patricio sampai dengan Cristiano Ronaldo. Terbukti pada Piala Dunia kali ini sejumlah pemain tua itu akhirnya dicadangkan Fernando Santos. Rui Patricio nggak dimainkan sama sekali. Sementara itu sang pelatih berani mencadangkan Cristiano Ronaldo yang baru dimainkan saat Portugal sudah unggul jauh. Padahal kedua pemain itu merupakan pemain kunci Portugal yang menjuarai Euro 2016. Pemain kunci yang bersinar. Di persiapan Piala Dunia, penampilan Portugal sebenarnya dikhawatirkan. Mereka tergabung dalam grup neraka bersama Ghana, Korea Selatan, dan Uruguay. Apalagi kapten mereka Cristiano Ronaldo tampil buruk dan bermasalah di klubnya Manchester United sampai diputus kontraknya. Ternyata skuad Os Navegadores tetap tampil dengan performa yang cukup gemilang. Portugal masih punya beberapa pemain yang sedang dalam usia matang, seperti Bruno Fernandes, Ruben Dias, hingga Rafael Guerreiro. Meski Portugal sudah kebobolan 5 gol selama Piala Dunia kali ini, Ruben Dias sulit tergantikan dan berkontribusi membawa timnas Portugal lolos ke babak perempat final. Di klubnya, Ruben Dias memang merupakan bek kokoh Manchester City di bawah arahan Pep Guardiola. Selain mampu bertahan dengan rapi, Dias juga mampu mengatur tempo dan memainkan bola kaki ke kaki. Ada juga pemain yang membela Borussia Dortmund yakni Rafael Guerreiro. Fullback kelahiran 1993 ini punya performa yang apik bersama skuad Selecao di turnamen Piala Dunia. Guerreiro berhasil mengemas 3 pertandingan dengan 2 assist dan 1 golnya, yakni saat Portugal membantai Swiss 6-1 di babak 16 besar. Bruno Fernandes juga tiba-tiba mantap dan mampu menopang performa Ronaldo yang kurang memuaskan. Gelandang andalan MU ini menjadi aktor penting di setiap serangan Portugal. Sejauh ini Bruno Fernandes sudah mengemas 2 gol dan 3 assist selama turnamen berlangsung. Atas performanya tersebut, dia banyak mendapatkan pujian dari warganet. Menurut mereka, Bruno Fernandes adalah calon pemain terbaik di turnamen 4 tahunan ini. Bahkan ada yang meramal kalau Bruno Fernandes akan menjadi pahlawan di final Piala Dunia nanti. Kehebatan pemain muda. Selain punya pemain yang matang, timnas Portugal juga banyak dihuni oleh pemain muda berbakat. Mulai dari Diogo Costa, Gonçalo Ramos, Vitinha, hingga Rafael Leao. Diogo Costa yang tampil apik bersama FC Porto juga berhasil menjadi pahlawan Portugal. Usianya yang masih 23 tahun menjadi nilai plus karena bisa menjadi kiper masa depan Portugal. Costa sudah berhasil tampil di 87 laga dengan berhasil mengemas 36 clean sheet bersama FC Porto. Selain itu, pemain kelahiran Rotris ini juga punya catatan apik yang lain. Dia punya rata-rata keberhasilan 75,6% umpan panjang.
tertinggi ketiga dari seluruh liga yang ada di Eropa. Selanjutnya ada Gonzalo Ramos yang sudah dipanggil timnas meski masih berusia 21 tahun. Ramos punya penampilan yang apik bersama Benfica di sepanjang musim ini. Dari 21 penampilan, Ramos sudah berhasil mengemas 14 gol dan 6 assist. Nggak cuma itu, dia juga ikut mengantarkan Benfica untuk memuncaki klasemen sementara Liga Portugal 2022-2023. Rafael Leao juga berhasil dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A musim 2021-2022. Pemain 23 tahun ini berhasil membawa AC Milan meraih gelar Scudetto. Para pemain muda tadi harus bekerja keras untuk mendapatkan tempat di bawah asuhan Fernando Santos. Pasalnya cuma Diogo Costa saja yang selalu diberikan kepercayaan penuh. Fernando Santos mengaku kalau para pemain mudanya ini masih harus dibimbing oleh Cristiano Ronaldo. Tajam di Piala Dunia. Meskipun jarang mendapatkan kepercayaan, para pemain muda tetap menunggu kesempatannya untuk bermain. Hal itu untuk membuktikan kualitas mereka di Piala Dunia kali ini. Saat ada kesempatan, pemain muda langsung menunjukkan kegacorannya. Contohnya ada Rafael Leao yang selalu bermain sebagai pemain pengganti, tapi dia bisa mencetak 2 gol sepanjang Piala Dunia. Pertama, dia mencetak gol pamungkas Portugal saat menumbangkan Ghana dengan skor 3-2. Selanjutnya, gol kedua dicetak dengan cara yang indah kala melakoni laga menghadapi Swiss Rabu kemarin. Atas performa tersebut, pelatih Fernando Santos pun melemparkan pujiannya. Menurut Santos, Leao adalah salah satu pemain top yang punya potensi besar. Selain itu, dia juga nggak ragu untuk menyebut kalau Leao adalah bintang baru Portugal. Selanjutnya ada Gonzalo Ramos yang mendapatkan kesempatan menjadi pemain utama saat berhadapan dengan Swiss. Pemain 21 tahun ini juga nggak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Di laga yang dimenangi oleh Portugal 6-1 ini, dia berhasil mencetak hat-trick. Dengan 3 golnya tersebut, dia memantaskan diri untuk mengisi starting line-up skuad Selecao. Santos pun kesenangan dan mengatakan bomber Benfica ini sangat luar biasa. Selain itu, pelatih 68 tahun ini juga memberikan alasan kenapa memasang Ramos sebagai starternya. Santos mengklaim kalau pemain 21 tahun ini lebih cocok dengan strateginya saat menghadapi Swiss dibandingkan Cristiano Ronaldo. Selain kedua nama ini, ada juga Joao Felix yang tampil gemilang dengan mengemas 1 gol dan 2 assist untuk timnas Portugal. Di sisi lain, skuad Os Navegadores menjadi tim paling produktif di Piala Dunia dengan mengemas 12 gol. Itulah ulasan era baru tim nasional Portugal. Bagaimana menurutmu, apakah para pemain muda ini mampu membawa kejayaan untuk Portugal di Piala Dunia kali ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.